Oke, pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara membuat Flappy Bird dengan menggunakan software yang bernama GameMaker. Ya, pertama-tama kita buat sprite bird. Ya, kita buat sprite bird, kita beri nama spr_bird. Ukurannya 32 x 32. Kita beri warna kuning. Oke, kita buat burungnya. Ini jika sudah membuat burungnya dan sudah memberi nama spr_bird, lalu selanjutnya kita buat objek. Kita beri nama obj_bird_to_fly. Oke, seperti ini. Lalu sprite-nya kita load spr_bird. Tambahkan event step. Kita sembunyikan dulu. Kita beri action. Oke, seperti ini. Kita copy kodenya. Oke, setelah selesai kita cawang. Nah, selanjutnya kita tambahkan event collision sprite, tapi sebelum itu kita mau membuat dulu untuk sprite-nya, mulai dari sprite bird hit, yaitu sprite saat burung menabrak. Kita beri nama spr_bird_hit. Kita buat sprite-nya, ukurannya sama 32 x 32. Kita beri warna yang agak lebih gelap. Setelah itu kita cawang. Oke. Lalu selanjutnya kita buat ground dengan ukuran 32 x 128, yaitu width 32 dan height 128. Oke. Kita buat seperti ini. Oke, jika sudah selesai kita beri nama spr_ground. Lalu kita oke. Kita buat lagi pipanya sekarang. Ukurannya 72 x 480. Di lebar 72 dan tingginya 480. Oke, kita buat pipanya. Kita
buat kotaknya dulu seperti ini. Oke. Kita beri warna hijau. Ganti nama menjadi SPR underscore pipe. Satu. Oke. Kita duplikat, ganti namanya menjadi SPR underscore pipe 2 seperti ini. Nah, lalu kita edit sprite-nya dan kita pilih transform shift untuk merubah vertikalnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ribanya nggak, bentuknya hanya seperti yang sebelah kiri tadi. Nah, ini masih ada yang error, kita benarkan dulu. Kita hapus. Oke, lalu kita duplikat lagi jadi 3, jadi ada 3, awalnya 1 jadi 3, SPR pipe 3 yang 3 ini. Kita lakukan hal yang sama seperti di pipe 2. Lalu kita rubah originnya menjadi min 350 dan y nya 10. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada pipe 2. 10, y nya 10. Oke, dan pipe 1, pipe 1 min 350 dan 10. Oke, juga sudah selesai. Kita buat background dengan lebar 64 dan tinggi 64. Kita buat background. Oke, lalu selesai, kita masuk buat objek dan kita tambahkan objek underscore crown. Kita beri nama objek underscore crown. Lalu sprite-nya kita load menjadi SPR underscore crown. Add event, create, start moving in a direct. Nah, kita rubah menjadi arah kiri dengan kecepatan 5, 4. Event, lalu kita tambahkan other outside room.
tambahkan wrap horizontal when outside yang ini. Nah, kita ganti directionnya menjadi horizontal. Oke, defaultnya udah begitu. Lalu kita oke. Oke, jelas selesai. Lalu kita buat objek baru bernama obj underscore bird underscore hit, yaitu untuk spreadnya kita pilih yang spare underscore bird underscore hit. Ini digunakan ketika nanti burung menabrak pipa ataupun tanah. Tambahkan add event other outside room, tambahkan sleep. Oke, 1000. Lalu kita ganti redrawnya menjadi true. Selesai, kita oke. Lalu kita tambahkan restart room, kita ganti fade out and in. Ini akan digunakan ketika si burung ini mati. Lalu apa yang akan terjadi, yaitu kita melakukan fade out dan fade in. Kita buat objek baru, kita beri nama pipe 1. Oke, spreadnya kita load pipe 1. Lalu kita add event. Oke, kita ganti ininya, moving ini directionnya kiri dengan kecepatan 5. Lalu oke, kita duplikat, lalu kita ganti saja sprite-nya. Jadi kita nggak kerja 2 kali, kita cukup duplikat aja sambil ganti sprite-nya. Kita ini namanya obj underscore pipe 2, lalu duplikat lagi. Obj pipe 3. Oke, selesai. Nah, berikutnya kita buat lagi underscore pipe creator. Lalu kita tambahkan add event create. Kita masuk control, tambahkan action, kita copy seperti ini codingnya, alarm 0 sama dengan 30. Lalu add event, kita tambahkan alarm 0. Oke, tambahkan action lagi. Maaf, kita tambahkan instance, kita copy. Oke, objeknya kita ganti objek obj underscore pipe 1. Lalu kita tambahkan codingnya. Ini kita gunakan yang 1 sama dengan 65 ini. Oke, kita tambahkan lagi add event alarm, selanjutnya 1. Lakukan hal yang sama, hampir sama seperti tadi, hanya kita mengganti objeknya. Kalau tadi itu pipe 1, maka kita gunakan pipe 2 yang ini. Lalu codingnya jangan lupa tambahkan alarm, tambahkan juga instance. Oke, seperti ini kita ganti pipe 2. Nah, oke. Nah, alarm tuh codingnya. Oke, kita copy. Tambahkan instance sama pipe 3. Lalu kita oke, dan selanjutnya kita
masuk ke room. Jadi kita buat room, menaruh objek sekaligus pipanya, juga membuat background seperti ini. Kita masuk ke background, kita load backgroundnya. Oke, seperti ini, awalnya seperti ini. Lalu kita atur stretch, kita klik stretch. Min 78, isinya min 78 supaya semakin turun. Oke, seperti ini. Kita ganti widthnya 320 dan 480. Nah, nanti saat kita play tampilannya akan seperti ini. Yang ada garis-garis ini merupakan tampilan gamenya nanti. Kita rubah semuanya 20 480. Objek following kita ganti obj underscore bird underscore to fly. Oke, kita rubah backgroundnya supaya lebih menarik. Saya akan buat menjadi ada awan-awannya dan gedungnya lebih mencolok. Jadi saya rubah gedungnya menjadi biru gelap dan backgroundnya langit yang cerah seperti ini. Oke, kita taruh sekarang groundnya kita taruh di posisi Oke, tapi ternyata groundnya ini saya salah ukuran. Jadi seharusnya ini full. Karena groundnya memang seharusnya full, jadi saya akan hapus ini. Oke, seperti ini. Lalu akan saya buat rumput di atasnya. Oke, saya ganti aja. Kita beri tanah dan atasnya rumput. Oke, kita buat background yang simple mungkin. Oke, kita masuk room. Kita hapus yang tadi kita masukkan karena ternyata ukurannya salah. Oke, kita klik kiri lalu tahan dan arahkan ke tempat yang kita inginkan seperti ini. Kita susun sampai semuanya melebihi gridnya.
jadi waktu nanti di play itu nggak akan ada yang bolong. Kita ganti y nya menjadi min 5 ya, seperti ini supaya kelihatan awannya. Lalu objeknya kita masukkan objek pipe creator, taruh di sini. Oke, kita save dulu, kita play. Kita lihat ya, ternyata ya tepat. Kita ada yang error di sini, masih ada ground yang belum saya hapus. Oke, seperti ini saya hapus. Oke, pipanya sudah looping. Oke, pipanya sudah looping. Tapi masih belum ada collision, jadi waktu burung itu menabrak pipa dia nggak akan mati. Oke, selanjutnya kita akan buat collision. Oke, masuk ke obj underscore bird underscore to fly. Kita tambahkan di sini. Oke, sebelumnya kita masuk ke obj underscore bird underscore to fly. Tambahkan event lalu collision obj ground. Kita masuk ke main 1, change instance, kita ganti obj bird hit. Lalu perform yes, kita ganti yes. Jadi ketika nanti si burung ini nabrak ground, maka dia akan berganti ke obj underscore hit underscore bird. Oke, kita ganti, kita tambahkan collision lainnya untuk pipa masing-masing pipa, mulai pipe 1 sampai pipe 3. Kita buat create instance, lalu kita ganti objeknya menjadi obj underscore bird underscore hit seperti ini. Perform event, ganti yes. Oke, kita lakukan hal yang sama ke dua pipa lainnya. Oke, seperti ini. Kita oke. Kita save, lalu kita coba play dulu. Oke, sudah berhasil. Kalau kita lihat tadi, waktu burungnya menabrak pipa, maka dia berubah menjadi obj underscore bird underscore hit. Itu berarti dia sudah berhasil, sudah ada collisionnya. Kita benahin dulu, ada yang bolong ternyata. Oke, selanjutnya kita buat points, kita buat sprite baru. Kita buat spr underscore point. Ini akan kita gunakan untuk mendeteksi berapa skor yang kita dapat. Jadi ketika dia melewati pipa itu nanti berapa yang bisa dia lewati pipanya, nanti bakal detek di skornya. Kita buat sprite baru. Kita kasih opacity-nya 6 supaya terawangan, jadi nanti ketika di game itu nggak akan kelihatan gitu. Oke, ini kita agak carangkan dulu supaya agak tebalkan dulu supaya kelihatan. Nanti kan belum tentu posisinya bener ya biasanya. Kalau kita oke, kita buat objek baru dan beri nama obj underscore point. Kita tambahkan event. Oke, create, lalu move fixed kita ganti 5 dan arah kiri directionnya, dan oke. Lalu kita masuk ke obj underscore bird underscore to fly. Kita tambahkan collision baru dari obj point.
Oke, seperti ini. Lalu tambahkan destroy instance. Jadi bentuknya seperti recycle bin. Destroy instance itu. Oke, kita ganti other. Oke. Lalu tambahkan score, set score plus 1. Jadi ketika dia si objek berhasil menabrak ini poin, maka skornya akan bertambah 1. Lalu masuk ke pipe 1, kita tambahkan oke, kita kembali lagi ke obj bird underscore to fly, kita tambahkan create, lalu masukkan score, set score, kita set 0, kita masuk ke pipe 1 sampai pipe 3, kita tambahkan create instance, x nya kita ganti x, jadi bakal ngikutin sumbu x nya dari pipe itu sendiri. Lalu objeknya kita ganti pipa nomor 1 misalnya. Oke, karena ini di pipe 1, maka kita tambahkan kita ternyata harus tambahkan di create instance ini, kita tambahkan untuk menabrak object point. Lalu selanjutnya di main 1 di pipe 2 juga kita tambahkan intense, y nya kita ganti 100. Oke, intense, object point sama 100. Oke, kita tambahkan ke room saat kita play. Oke, kita belum lihat ternyata si object point tadi belum muncul di sini. Mungkin kita salah sumbunya. Jadi kita bakal tentuin lagi sumbunya. Karena biasanya oke, kita lihat di sini di 10,315 seperti itu tadi. Kita ambil angka belakangnya, masuk ke pipe 1 kita ganti 315. Oke, kita ganti 329 maksud saya. Lalu pipe 2 and sprite 2 kali, kita lihat di sini 223. Jadi kita masuk ke pipe 2, lalu rubah intense nya tadi, y nya menjadi 223. Lakukan hal yang sama di pipe 3 juga sama seperti tadi. Jadi kita rubah y nya sesuai dengan letaknya tadi 310. Lalu kita play, kita coba apa sudah muncul. Oh, ternyata masih belum muncul. Oke, kita masuk lagi ke pipe 1. Nah, di pipe 1 ini setelah saya tadi cari kesalahannya, kenapa kok object point ini tidak muncul. Ternyata letaknya memang berubah. Jadi letaknya itu nggak sama seperti pipa ya. Kalau pipa tadi kan min 350 sama 10. Nah,
di SPR underscore point tadi kita coba lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di pipa, tapi ternyata berbeda. Jadi saya cari dulu kesalahannya, kita coba dulu. Sudah muncul, ternyata masih belum muncul. Oke, karena masih belum muncul, kita edit sprite-nya. Opacity-nya kita tebalkan supaya nanti kelihatan. Bisa jadi waktu di play tadi nggak kelihatan karena opacity-nya terlalu kecil. Oke, kita masuk ke object point. Ternyata kita masih belum masukkan sprite-nya, jadi kita masukkan dulu sprite-nya, SPR underscore point. Oke, kita play. Kita masih belum muncul. Kita masuk ke pipe 1, kita ganti, nggak usah pakai min. Pipe 2 juga sama. Tadi saya mencoba-coba saya kasih min, mungkin posisinya yang salah. Oke, setelah saya tadi cari kesalahannya, ternyata posisi dari SPR pointnya itu memang salah. Nah, seperti ini. Jadi origin yang asli min 370 dan y nya 100. Saya sudah ganti ininya, sprite-nya menjadi 32 kali, dan opacity-nya 90, ukurannya 32 kali 100. Lalu di pipe 1 saya ganti y nya menjadi 329 dengan sumbu x tetap x, dan saya cawang relatifnya. Di pipe 2 juga begitu, 170, pipe 3 300. Oke, selesai. Coba kita play, kita save dulu sebelumnya, kita play. Ya, sudah muncul, sudah terlihat kotaknya. Nah, skornya sudah bertambah. Oke, tapi kotaknya masih belum benar karena masih kelihatan. Jadi kita masuk ke SPR underscore point, lalu kita edit. Nah, kita hapus. Oke, kita hapus. Kita ganti opacity-nya menjadi 300. Oke, kita opacity-nya ganti 3 untuk mewarnai. Nah, supaya terawangan, kita oke. Kalau sudah, lalu kita coba play. Jadi kotaknya sudah berada di tempat yang tepat, tapi hanya saja warnanya masih terlihat. Oke, sudah tidak terlihat, tapi skornya bertambah. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah muncul skor bertambah terus, maka hal yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat obj underscore score. Nah, ini untuk menampilkan berapa skor yang kita punya. Kita pakai font Lucida Fax dengan ukuran 24. Oke, 24, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita buat objek baru namanya obj underscore score. Kita tambahkan event, lalu create, tambahkan kode. Nah, kita copy. Oke, kita tambahkan coba di sini objek score. Kita taruh di pojok kiri atas, lalu kita play. Nah, ternyata ada yang error. Tambahkan lagi, kita coba ulang, draw. Ternyata ada yang error di sini. Oke, ternyata yang error adalah min tadi itu seharusnya underscore. Jadi 2 tadi itu adalah min, saya min, tapi ternyata underscore yang sebenarnya. Oke, kita coba lagi. Ternyata masih ada yang error.
draw set font NNT. Oh ya, saya lupa, ternyata kita belum kasih nama di fontnya. Oke, namanya kita ganti fnt underscore score, jadi supaya baca di draw tadi itu. Kita ganti, coba. Ganti fnt underscore score, lalu kita oke. Selanjutnya kita play. Oke, kita sudah muncul 0 ya, 1 bertambah 2. Nah, kalau sudah begini berarti Flappy Bird sudah siap untuk dimainkan. Oke, karena tadi skornya masih ada di belakang, mungkin kita akan coba taruh di depan. Masuk ke room, lalu klik kanan di objek ini tadi, kita ganti bring to front. Ya, sekian tutorial kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.